ingin memperjelas peristiwa yang kemarin pada hari Rabu telah terjadi, yaitu adanya peristiwa matinya seseorang, yaitu anak-anak yang berusia 12 tahun, di mana terdapat satu cerita kejanggalan pada awalnya, karena dari pengembangan awal petunjuk yang ada, seolah-olah ada sebuah cerita perlombaan di antara mereka berdua, yaitu antara korban dan tersangka, perlombaan untuk meminum jamu yang apabila korban ini meminum jamu dan tidak muntah akan mendapatkan imbalan sebesar Rp300.000. Kenapa hal tersebut bisa kita ungkap? Seiring dengan kami menemukan bukti awal, yaitu chattingan di sebuah handphone milik tersangka kepada suaminya, yang ternyata chattingan tersebut bagian untuk pengalihan daripada sebuah alibi atas situasi ataupun peristiwa yang sebenarnya terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, mendasari LP nomor 3497 bulan 12 tahun 2024 tanggal 18 Desember tahun 2024, bahwasanya pada hari Rabu kurang lebih pukul 15.00 telah terjadi peristiwa pembunuhan, walaupun niatnya tidak membunuh, namun atau niatnya untuk menyakiti, namun yang terjadi korban telah meninggal dunia akibat perbuatannya, di mana seorang keponakan dari tersangka atas nama AN umur 12 tahun telah meninggal dunia setelah meminum sebuah kandungan air yang berisi tentang potasium. Potasium inilah yang tidak diketahui oleh korban, dikira jamu. Dengan iming-iming yang tadi kami sampaikan 300.000, itulah korban memberanikan diri untuk meminum yang diduga jamu tersebut. Namun situasi berbeda, ternyata setelah meminum kandungan tersebut, korban seketika merasa mual dan langsung pergi ke kamar mandi. Namun yang terjadi di kamar mandi, yang bersangkutan jatuh. Saat itu ke kamar mandi sendiri jatuh, yang pada akhirnya korban mengalami luka karena terkena benda yang ada di sekitar kamar mandi tersebut. Rekan-rekan sekalian, setelah korban jatuh kurang lebih hampir 2 jam, tersangka membiarkan kondisi korban yang terjatuh di kamar mandi tersebut. Dan setelah itu, setelah melihat kondisi tidak bernyawa, tersangka mencoba menyembunyikan jasad korban di balik belakang lemari pakaian miliknya secara tersembunyi. Situasi maupun kejadian itulah yang membuat orang tua korban saat itu pada menjelang maghrib hingga malam hari mencari keberadaan anaknya, yang pada akhirnya ketika tersangka melarikan diri, karena sebelumnya orang tua korban sempat menanyakan kepada tersangka, yang kebetulan tersangka itu adalah menantunya, karena antara rumah orang tua korban dengan rumah sewa daripada tersangka ini berdekatan. Pada saat awal menanyakan kepada korban, saya ulangi, pada tersangka, dan tersangka menjawab tidak tahu. Kemudian
orang tua atau ibu korban mencari keluar, dan pada akhirnya kesempatan mencari itulah tersangka melarikan diri beserta seorang anaknya yang berusia 3 bulan untuk kabur menuju ke kota Lampung. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, setelah mencurigai yang kedua kali ibu korban mencari dan menanyakan kepada tersangka keberadaan anaknya, ternyata di rumah tersebut tersangka sudah menghilang. Kemudian tersangka melakukan chatting kepada suaminya atau kepada anaknya ibu korban, karena antara korban dengan suami tersangka adalah kakak adik. Disitulah baru kami mendapatkan petunjuk pengakuan, walaupun pengakuannya masih bersifat berbohong, karena pengakuan tersebut hanya menjelaskan tentang kondisi di mana keberadaan jasad keponakannya tersebut. Terkait tentang isinya, kenapa meninggal dunia, masih terdapat satu kebohongan yang pada akhirnya setelah dengan adanya petunjuk chatting tersebut, orang tua korban menemukan jasad putrinya dan seketika dibawa ke rumah sakit, dan di rumah sakit Bayangkara dinyatakan meninggal dunia. Itu rekan-rekan awal daripada sebuah ceritanya, dan perlu rekan-rekan ketahui bersama-sama motif daripada peristiwa tindak pidana pembunuhan ini adalah dendam, sakit hati karena adanya cerita yang kurang baik di antara keluarga tersebut, baik antara tersangka dengan ibu mertuanya dan keluarganya, termasuk dengan keponakannya, yang pada akhirnya cerita yang tidak bagus itu menimbulkan satu kebencian, yang pada akhirnya tersangka ingin mengerjai. Awalnya keterangan sementara adalah untuk mengerjai, karena keponakannya ini diduga pihak yang sering memberikan statement kata-kata yang menyakitkan hati, yang pada akhirnya keberanian daripada tersangka ini untuk mengerjai daripada keponakannya sendiri. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, kami telah menemukan pemesanan melalui Shopee yang notabene kami mendapatkan dari barang bukti yang ada, yaitu potasium seharga 47.000 yang notabene atas nama pemesan tersangka atas nama Rika. Dan potasium inilah yang dimaksud jamu untuk meyakinkan keponakannya untuk dikonsumsi, yang pada akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia. Potasium adalah jenis kimia pembunuh hama serangga, termasuk untuk ikan, yang memiliki fungsinya tentunya menghentikan organ-organ dalam kita, yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Kami telah melakukan kegiatan kedokteran forensik, yaitu kegiatan visum dan otopsi, dan saat ini dokter sudah memberikan pandangan dijumpainya barang-barang yang mencurigakan yang menyengat dalam tubuhnya, yang pada akhirnya menyebabkan indikasi-indikasi daripada salah satu bahan yang masuk dalam organ tubuhnya yang menyebabkan meninggal dunia. Kami juga sedang menunggu dari hasil laboratorium sampel daripada fungsi hati yang saat ini sedang dilakukan uji lab, apakah terjadi kesesuaian antara kandungan-kandungan yang ada di fungsi hati tersebut dengan bahan-bahan yang kita curigai. Yang pasti di TKP kami menemukan
bekas potasium hasil pesanan dari Shopee oleh tersangka, yang berdasarkan informasi yang ada adalah bagian yang dikonsumsi tersangka. Saya ulangi, dikonsumsi oleh korban. Rekan-rekan sekalian, tersangka dengan inisial RA sengaja membiarkan korban yang tergeletak atau terjatuh di kamar mandi kurang lebih 2 jam, yang pada akhirnya dengan kepanikannya karena korban ternyata sudah tidak bernyawa, akhirnya memindahkan jasad korban ke tempat yang tersembunyi, yang dimana pengangkatan yang tidak sempurna tersebut dengan diseret tentunya menyebabkan luka pada kaki maupun bagian tubuh milik daripada korban. Kami ralat tadi siang, kami sedikit memberikan informasi bahwasanya korban terjatuh, namun tidak. Sejatinya yang terjatuh itu di dahinya betul, namun di kakinya karena bekas luka seretan akibat tersangka melakukan penarikan jasad korban ke tempat tersembunyi dari kamar mandi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, atas perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, saat ini kami sudah melakukan penyitaan beberapa barang bukti, yang tentunya barang bukti tersebut kami kembangkan dan pada akhirnya menjadikan bagian alat bukti kami dalam merumuskan persangkaan maupun dalam rangka kepentingan pemberkasan. Yang saat ini kami telah melakukan penyitaan berupa 1 unit handphone merek Oppo milik tersangka, demikian juga 1 merek handphone Oppo A76 warna glowing blue milik tersangka, 1 unit handphone merek Itel A665L milik korban, 1 buah botol mineral bekas campuran air racun ikan yang ada di TKP, 1 helai baju kaos lengan pendek warna pink yang notabene digunakan oleh korban, 1 helai celana pendek warna pink sama digunakan oleh korban, 1 helai pakaian dalam warna pink yang dipakai oleh korban, 1 helai celana dalam warna putih milik korban. Demikian juga 1 lembar print out bukti pemesanan racun ikan seberat 250 gram tertanggal 2 Desember tahun 2024 yang dibeli secara online di Shopee atas nama tersangka yaitu Rika. Saat ini rekan-rekan sekalian, tersangka telah kita lakukan penyidikan dan kita persangkakan dengan pelanggaran pasal 76 huruf C junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Demikian juga kita alternatifkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Demikian juga kita alternatifkan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Tentunya masing-masing tersangka tersebut memiliki ancaman pidana, di mana Undang-Undang Perlindungan Anak dengan persangkaan pasal 76 diancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar. Sementara Undang-Undang KUHP pasal 340 diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun penjara, dan pasal 338 KUHP diancam dengan pidana paling lama 15 tahun penjara. Demikian rekan-rekan, rilis terkait tentang adanya peristiwa matinya seorang remaja yang diduga karena meminum ataupun dicekoi jamu yang ternyata kandungan jamu itu berisi kandungan potasium dengan motif yang didendam, dengan modus yang mengiming-imingi dengan memberikan uang sebesar 300.000 rupiah apabila korban setelah minum tidak sempoyongan atau tidak mabuk.
Ada pertanyaan atas yang telah saya sampaikan? Benar, izin dari Kompas mau menanyakan awal kecurigaan itu apa yang menimbulkan awal kecurigaan bahwa tersangka ini adalah pelakunya, ya, ini terkait khususnya chattingan tersebut. Di sisi lain apa ini tindakan dari tersangka yang menguatkan bahwa ini diduga pembunuhan berencana? Gitu. Jadi rekan-rekan sekalian, pada awalnya ibu korban ketika mencari korban kurang lebih hampir 2 kali dan menjumpai tersangka, dalam jawabannya adalah tidak tahu. Yang pada akhirnya pada kesekian kali mencari di rumah tersangka, ternyata tersangka telah meninggalkan tempat, alias kosong rumahnya. Dan setelah itu kami mendapatkan satu petunjuk bukti chatting dari suami tersangka yang menjelaskan tentang keberadaan jasad daripada adiknya atau adik daripada suaminya yang ditaruh di belakang lemari bajunya. Demikian juga di situ juga ada kata-kata sebuah modus di mana terjadi semacam cerita berkompetisi minum jamu. Diiming-imingi apabila tidak sempoyong atau tidak mabuk akan diberikan imbalan 300.000. Dan inilah yang menyebabkan kecurigaan kami. Ditambah kami juga telah menemukan bukti pemesanan, sehingga dengan demikian pemesanan melalui Shopee tersebut menjadikan barang bukti atas patut diduganya telah terjadi tindak pidana pembunuhan dengan mengkonsumsi potasium yang dilakukan oleh tersangka kepada korban. Demikian juga hasil visum dan otopsi yang telah disampaikan oleh dokter forensik, diketemukannya kandungan yang mencurigakan, yang menyengat, yang sejenis dengan bahan-bahan kimia. Inilah rekan-rekan yang menjadikan kami memastikan patut diduga telah terjadi peristiwa pidana pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka. Dan pada saatnya nanti kita akan melengkapi berkas yang ada untuk kita serahkan pada jaksa penuntut umum. Mengenai dia pembelian itu, apakah itu menguatkan bahwa ada rencana pembunuhan berencana itu? Itulah yang namanya patut diduga. Jadi pengertian patut diduga itu sesuatu yang belum pasti. Nanti pengadilan yang akan memastikan. Untuk pelarian yang di Kota Lampung itu gimana Pak? Jadi yang bersangkutan sebelum ke Kota Lampung singgah ke tempat-tempat termasuk sewa di satu rumah kos di daerah Demang. Kemudian kita mencoba mencari tahu, hunting keberadaan tersangka dengan memanfaatkan situasi yang masih menguntungkan kita. Kita datangi tempat tersebut, ternyata yang sudah melarikan diri, pindah ke tempat yang lain, yang pada akhirnya dengan bantuan suaminya kita mencoba membujuk rayu, yang pada akhirnya kita menemukan yang tersangka dalam satu tempat sebelum menuju ke Kota Lampung. Karena memang yang bersangkutan dalam chattingnya akan pergi ke Kota Lampung guna untuk menenangkan diri karena melihat seolah-olah badannya masih gemetaran, untuk bagaimana bisa menghilangkan peristiwa yang baru saja terjadi. Ada lagi? Pak, untuk katanya oknum ini punya kompetisi itu untuk berarti korban sendiri Pak? Di antara mereka berdua. Jadi di antara mereka berdua itu menggelar kompetisi. Kalau seandainya mabuk, nanti yang mendapatkan uang itu ada bandarnya. Seolah ada bandarnya dari chattingan itu kepada suami, ada bandarnya, ada orang yang ingin menjamin dikasih 1 juta kepada pihak tersangka. Namun kalau korbannya mabuk, berarti korban tidak mendapatkan uang dan uang 1 juta untuk tersangka dari bandarnya itu. Ini ada suatu alibi saja untuk menghilangkan kesan seolah-olah
ketidaksengajaan atas matinya korban tersebut. Bang, ini bang, berarti ini bukan kompetisi bang, challenge berarti bang, ditantang ke korban aja bang. Apa? Ditantang ke korban aja minum ini bang. Ya, istilahnya apakah kompetisi ya, tetapi di WA-nya dia kompetisi. Oh, Tapi alibi itu sebenarnya kemana? Itu alibi. Itu hanya untuk menghilangkan rasa kecurigaan daripada keluarganya bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Ada skenario kata-kata yang menyakitkan hati akunya. Ada ya, intinya masalah internal lah ya, tidak perlu kita kupas karena terkait tentang kondisi anak yang dimilikinya. Kondisi. Ya. Cukup ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ya bang, botolnya bang. Ini aqua yang kasih minum. Ini adalah screenshot daripada chattingan pemesanan di Shopee. Potasium. Potasium. Depan. Oke. Sudah bang. oke bang. Cukup ya. Dua. Terima kasih.